heart and then I see the look in your eyes. Turn around, bite eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten desain. Kali ini kita akan bahas seputar font dalam desain. Bagaimana cara menggunakan font dengan efektif. Dengan tahu cara menggunakan font yang efektif, kita bisa menghemat dan mengefisiensi waktu kerja kita hingga 50%. Percaya atau tidak, pada proses mendesain kita lebih banyak menghabiskan berjibaku, lebih iwu, lebih complicated memilih font yang sesuai dengan desain kita. Di sini saya akan membagikan cara menentukan font dalam sebuah desain. Kenali jenis font dasar. Pertama yang perlu kita ketahui agar mudah menentukan font adalah jenis font. Secara umum pada penerapannya font ada 3 kategori, yaitu serif yang berkait, sans serif yang tanpa kait, dan font script. Bentuknya mirip tulisan tangan atau handwriting. Bisa juga bentuknya seperti kaligrafi. Kaligrafi yang dimaksud itu tulisan indah, nggak harus tulisan Arab ya. Kaligrafi mungkin lebih gampangnya di Indonesia orang-orang lebih kenalnya lettering sih, tulisan indah yang alfabet. Sebenarnya subkategori font ini masih lebih luas lagi. Ada font display yang biasanya digunakan untuk judul atau heading, tidak cocok digunakan untuk paragraf. Ada juga slab serif, merupakan subkategori dari serif atau kait yang berbentuk balok. Tentunya akan sangat panjang jika bahas berbagai macam subkategori. Intinya kenali bentuk dasar font, yaitu font serif, font sans serif, dan font script. Itu aja sih yang perlu kalian ketahui. Kira-kira pada saat desain font apa yang kalian gunakan. Dengan tahu itu kalian akan lebih mudah menentukan font apa yang kalian pakai. Spesifikasi font selanjutnya adalah spesifikasi font. Setiap font memiliki bentuk spek yang berbeda berdasarkan ditunjukkan dari 4 hal, yaitu weight atau berat, kontras, sudut, dan jarak antar huruf. Kita bahas satu-satu. Weight atau berat yang ditunjukkan dalam bentuk tebal atau tipisnya font. Semakin tinggi berat font, semakin tebal font tersebut. Selanjutnya kontras. Kontras itu bentuk perbedaan tebal tipis dalam setiap bagian font. Ada lagi hal yang perlu kalian perhatikan saat menentukan font adalah sudutnya. Apakah melengkung, kurva, kaku, atau bersudut. Font yang bersudut kaku biasanya lebih cocok untuk yang ingin memberikan kesan kuat. Kurang lebih itu basic spek font yang bisa kalian pertimbangkan. Yang terakhir yang perlu kalian perhatikan adalah jarak antar huruf. Setiap font memiliki jarak huruf yang berbeda. Semakin mepet jarak huruf akan lebih susah dibaca dan memberikan kesan tegas. Jika cukup berjauhan akan memberikan kesan lega atau elegan, bergantung bentuk fontnya. Kita lanjut ke tips selanjutnya. Menggunakan font untuk membentuk hierarki. Yang dimaksud membentuk hierarki menggunakan font gini. Kita bisa menentukan urutan teks mana yang dibaca terlebih dahulu. Yang bisa kalian lakukan yaitu dengan mengatur ukuran font, ketebalan font, dan juga tata letak di mana huruf atau tulisan itu berada. Umumnya judul dibuat besar dan menggunakan font tebal agar mudah dibaca atau dibaca terlebih dahulu. Kemudian subjudul yang biasanya dibuat lebih kecil dari judul, dan konten atau paragraf dengan ukuran dan bentuk yang lebih biasa atau reguler. Cara tahu kalau hierarki font yang kita buat itu berhasil bisa dirasa oleh mata kita secara langsung. Ketika melihat desain kita, kira-kira tulisan mana yang terlihat pertama. Jika di suatu desain kalian dirasa bagian judul kok kurang terlihat dan tidak menonjol atau kalah dengan bagian lain, berarti ada yang salah dari hierarki huruf yang kalian buat. Solusinya yaitu atur ukuran font, warna font, bentuk font, dan sebagainya. Penggunaan kontras antar font.
Yang sebelumnya dibahas itu kontras yang dimiliki bagian huruf. Yang sekarang kita bahas adalah kontras antar font. Dengan menggunakan kontras antar font bisa memperkuat bagian mana yang perlu diperhatikan dan bagian mana yang jadi urutan selanjutnya. Maksudnya itu kayak jenis hierarki. Jadi hierarki itu bisa kita bentuk dengan menentukan kontras font yang kita pilih gitu. Contoh penggunaan kontras antar font yang baik seperti ini. Terlihat sangat jelas di tulisan tersebut mana yang judul, mana subjudul. Judul menggunakan font Weekender dengan body yang tebal dan subjudul menggunakan font Sans One Regular, menciptakan kontras yang sangat tinggi di antara kedua font tersebut, namun tetap masih terlihat serasi meski beda font. Menciptakan kontras yang sangat tinggi antara kedua font tersebut, namun masih tetap terlihat serasi meski beda font. Saya coba kasih contoh lain penerapan kontras antar font. Di contoh ini kontrasnya berusaha dibentuk yaitu dari berat font atau ketebalan fontnya. Judul dan subjudul menggunakan font yang sama yaitu Ralloway. Pada bagian judul menggunakan font Ralloway heavy dengan huruf kapital dan bagian subjudul menggunakan font Ralloway regular dengan huruf kecil dan lowercase. Keduanya terlihat kontras selain berat dari hurufnya dan case-nya, faktor ukuran juga mempengaruhi kontras dari komposisi font tersebut. Tips selanjutnya buat mudah dibaca. Fungsi utama pemilihan font tentu agar pesannya mudah tersampaikan. Jangan bingung pilih mending serif, sans serif, atau script. Keterbacaan huruf sangatlah penting terutama pada bagian konten, bagian di mana banyak teks, banyak tulisan. Untuk bagian yang banyak teksnya, hindari menggunakan font script dan menggunakan uppercase atau caps lock. Aneh saja sih jika di bagian paragraf huruf besar semua, nadanya kayak orang marah-marah gitu. Font jenis script mungkin akan sangat cocok untuk teks pendek atau judul. Umumnya teks panjang menggunakan font serif atau sans serif. Kenapa kedua font ini cocok? Karena kedua jenis font ini memiliki kontras yang cukup dalam kondisi background gelap ataupun terang. Secara umum serif juga lebih bagus jika digunakan di desain cetak, lebih mudah terbaca. Selanjutnya gunakan kreativitas. Banyak cara agar tulisan kita dapat terlihat dan eye-catching, misalnya dengan mengatur bentuk shape huruf yang kita pilih, ukuran font setiap baris, mengatur jarak huruf dan sebagainya. Intinya gunakan kreativitas kalian untuk membentuk kesan huruf yang mudah terbaca dan tetap estetik. Gunakan font yang sesuai dengan gaya. Penggunaan font efektif yaitu yang mampu menyampaikan pesan, misalnya seperti judul menggunakan yellow tone yang terlihat fun dan casual. Didukung dengan gambar yang casual juga sehingga kesannya dapat mudah disampaikan. Fun dan casual bisa ditangkap dengan penggunaan huruf. Berikut contoh lain yang memberikan kesan elegan seperti ini. Ini contoh yang memberikan kesan fun. Ini contoh font yang memberikan kesan cool. Dan ini contoh font yang memberikan kesan chill. Itu saja tips yang bisa saya sampaikan. Kira-kira apakah cukup menginspirasi kalian yang biasa bingung dengan menentukan font? Tulis di komentar. Jika ada tips lain kalian bisa tulis di komentar ya. Thanks sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sedang belajar desain. Jangan lupa subscribe channel ini dan dapatkan konten seputar desain. See di next video ya. Bye.